Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham yang juga mungkin sudah ditanyakan oleh teman-teman di sini, yaitu sahamnya BTPS. Disclaimer on, sifatnya investment research, sharing, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Kita akan bahas mulai dari intro gitu ya mengenai BTPS, nanti ada kinerja keuangan, valuasi, dan kita akan tutup dengan catatan akhir. Kita mulai aja teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail gitu ya mengenai ini BTPS itu segmennya apa, seperti apa, dan lain-lain, cari video saya mengenai bahas saham BTPS. Video kali ini sifatnya adalah untuk mengupdate kinerjanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nonton dulu di situ di awal-awal video, lalu bisa loncat ke sini kalau tertarik dengan kuartalannya atau 6 bulan pertama di tahun 2024 ini. Jadi kalau untuk BTPS gitu ya, paling mendasar faktor yang membuat BTPS harganya itu begitu tertekan itu adalah faktor non-performing financing. Ini adalah metrik yang dipakai untuk melihat bagaimana bisnis BTPS bekerja. Saya singgung sedikit bahwa BTPS ini adalah perusahaan perbankan yang menyalurkan pinjaman bagi segmen usaha mikro dan UMKM, yang mana segmen usaha mikro dan UMKM ini bisa dikatakan tidak ada jaminannya. Yang menjadi dasar BTPS bisa memberikan pinjaman adalah keberlangsungan usaha yang sudah dijalankan oleh para calon-calon nasabahnya tersebut gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ketika nasabahnya BTPS ini istilahnya kredit macet gitu ya, gagal bayar, ya otomatis yang seharusnya menjadi laba batal gitu ya. Sebaliknya laba yang sudah ada mereka harus putar gitu kan untuk bisa cover kredit-kredit yang bermasalah tersebut. Istilahnya kalau di perbankan namanya CKPN, cadangan atas kerugian penurunan nilai gitu ya. Kenapa harus ada CKPN? Karena mereka harus menghapuskan utang-utang yang bermasalah tersebut setelah tenggat waktu tertentu gitu ya. Setelah itu dihapus ya mereka melihat bahwa ya di-review lagi CKPN-nya selama behavior bisnisnya masih seperti ini. Dalam artian masih banyak kredit bermasalah, pembiayaan lah kalau pakai bahasa syariah ya. Masih banyak pembiayaan yang bermasalah dari customer-customernya BTPS. Banyak yang menyangkut pautkan ini dengan pinjol, dengan judol gitu ya. Dan memang ya saya ngelihat sendiri teman-teman di beberapa orang-orang kalau saya lagi mampir di pinggir jalan beli pecel lele, tukang parkirnya bahkan, itu banyak tap-tap judi online. Saya nggak ngerti apa nikmatnya gitu ya, tapi saya ngelihat itu ya saya mau ngasih penjelasan juga nggak kenal-kenal banget gitu kan, tapi ya sudahlah. Tapi itulah fakta yang ketemu di lapangan dan tidak memungkinkan ya kayak gitu. Orang yang jadi nasabah BTPS dia punya usaha, mungkin istrinya yang minjem tapi suaminya bermasalah. Nggak tahu. Panjang kalau sampai situ. Tapi intinya adalah saya mau bilang ini adalah fundamental issue nih kategorinya sekarang. Biasanya kalau kita bicara soal apa ya namanya sentimen, suku bunga dan lain-lain itu nggak terlalu concern saya. Tapi begitu ini bicara soal perilaku dan menyebabkan kredit bermasalah, ini menurut saya sudah menjadi salah satu fundamental issue, fundamental risk lah. Kalau mungkin disebut isu mungkin belum, mungkin bagi beberapa orang, tapi saya menyebutnya adalah fundamental risk. Di sisi kinerja dan keuangan, efeknya cukup signifikan khususnya di bagian laba bersih. Kenapa? Dari sisi pendapatan, BTPS masih berusaha bisa ngejar nih, bisa ngejaga performance dari sisi pendapatan. Meskipun agak turun dan ini di luar dari ekspektasi saya, tetapi yang nggak bisa dibohongi adalah laba bersih. Karena mereka terus-menerus BTPS mengalokasikan untuk dana CKPN-nya. Di 2024, semester pertama atau 6 bulan pertama, mereka sudah melakukan penghapus bukuan 1 triliun gitu ya. Bayangin kalau ini dikurangin setengahnya aja, kita mundur sedikit, kalau ini dikurangin setengahnya aja, maka BTPS bisa dikatakan laba bersihnya tinggi banget. Faktanya mereka harus alokasikan CKPN-nya karena ada penghapusan dari tahun berjalan di 2020 sudah mencapai 1 triliun. Kalau dibandingkan dengan kuartal satunya yang saya pikir cukup menantang 500 miliaran saat itu, ternyata kuartal 2-nya nggak jauh beda. Bahkan kalau kita bandingkan antara 6 bulan pertama 2024 dengan 6 bulan tahun lalu, wah kelihatannya 2024 bakal lebih menantang buat BTPS gitu ya. Karena di setahun penuh tahun 2023
mereka menghapuskan 1,5 triliun. Sementara 6 bulan di tahun 2024 sudah 1 triliun gitu ya. Ini kan risikonya membesar gitu ya. Jadi ini masih hal yang berat buat BTPS. Sehingga BTPS pun mau nggak mau harus terus merefill pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang lebih besar dari periode yang sama tahun lalu. Naiknya kurang lebih 40 miliaran, mereka alokasikan 722 miliar di 6 bulan pertama tahun 2024. Jadi ini masih alokasi dana yang cukup besar untuk BTPN gitu ya. Again, kalau ini berkurang setengahnya aja gitu ya, misalkan hanya sekitar 400 deh, masih ada 220 miliar, itu akan nambah di sini kan. Ya, akan nambah di sini. Jadi sebenarnya secara performance penyaluran kredit meskipun turun, penyaluran pembiayaan gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang ngoreksi, pokoknya kalau saya salah nyebut kredit itu adalah pembiayaan karena ini segmen syariah. Jadi masalahnya adalah di siklus ini. BTPS terus mengalokasikan CKPN karena customernya terjadi kesulitan pembayaran gitu ya, sehingga akhirnya dihapuskan lagi, masih muter lagi. 2023, 2024 kondisinya masih seperti ini. Dan akibatnya apa? Ini berimpact kepada banyak hal. Kalau dari sisi write off sudah pasti gitu ya, write off-nya ini sudah cukup besar, 101 triliun 15 dibandingkan dengan 625 di periode yang sama tahun lalu gitu ya. Lalu kalau dari sisi hal-hal yang lain, operasional bisnis yang lain, tentu saja ini sangat mengganggu perihal income gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi kita bisa melihat misalnya tadi mana ya, cost to income nggak ada di sini. Net margin income-nya turun. Oke, minus 4%. Kemudian kalau kita ngelihat dari sisi net financing loss, kita lihat ya recovery minus. Kemudian kalau kita lihat dari sisi operating income juga mengalami ya year on year-nya penurunan. Jadi faktor dari non performing financing ini itu fundamental banget gitu, fundamental. Dan ini sudah berjalan kalau teman-teman ngikutin journey-nya BTPS, ya sejak BTPS itu mulai di sini nih. Ini sekitar di akhir tahun 2022. Jadi akhir tahun 2022 BTPS sudah mulai bergelagat terus-menerus mencadangkan CKPN di saat emiten-emiten perbankan lain mulai melonggarkan CKPN-nya. Di 2023 misalnya BBCS sudah mulai mengurangi CKPN-nya, apa yang jadi kelebihan CKPN ditransfer kembali kepada laba, demikian juga dengan ada beberapa bank lain, tapi BTPS masih kesulitan sampai kuartal 2 2024. Jadi kalau kita bicara soal kinerja keuangannya seperti tadi, tentu ya valuasinya kalau kita bisa bicara murah, teman-teman lihat gambar ini murah gitu ya, murah banget, bahkan ini adalah strong. Kalau di Stockbit teman-teman bisa pakai namanya min PE minus 2. Minus 2 itu sudah strong under value gitu ya. Jadi ini lagi strong under value memang. Dengan company yang masih bisa menghasilkan ROE 13%, bagus. PER-nya 10 kali, PB 1 kali, bagus. Tetapi BTPS saat ini sedang menghadapi tantangan dan juga sedang tinggi-tinggi. Jadi harga yang sedang murah-murahnya duel dengan tantangan yang sedang tinggi-tingginya gitu ya. Apakah BTPS bisa comeback kembali gitu ya, atau katakanlah BTPS akan turn around? Ada 3 hal gitu ya, ada 3 hal. Pertama adalah apakah BTPS mampu untuk turn around lagi? Dari sisi internalnya dia, saya bilang mampu banget gitu ya. BTPS masih punya cukup modal dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang, depositonya masih besar ya. Kemudian dia sudah punya proses yang matang. Dia sudah berkecimpung di industri ini bukan 1-5 tahun teman-teman, sudah lebih dari 10 tahun. Jadi BTPS sudah tahu risiko manajemennya seperti apa, prosesnya seperti apa supaya mereka bisa balik lagi. Itu dari sisi internalnya. Tapi hal yang tidak bisa kita kontrol adalah, atau hal yang tidak bisa BTPS kontrol adalah kondisi ekonomi yang sedang terjadi plus ya sentimen-sentimen atau faktor-faktor yang menyelimuti UMKM dan usaha mikro ini gitu ya. Yang paling saya sorot itu adalah memang faktor judi online gitu ya, judi online. Tadi ya, karena saya ngelihat sendiri beberapa pelaku-pelaku usaha begitu gitu ya. Begitu maksudnya ya sambil jualan pecel lele, belum ada customer lagi, tap-tap slot-slot gitu-gitu. Saya nggak tahu seperti apa, tapi yang kita dengar bahwa perputaran uang atas judi online itu tinggi sekali gitu ya. Tentu saja kita nggak bisa nyambungin gitu ya, sementah-mentah itu bahwa ini ada kasus judi online, makanya BTPS
terpuruk gitu. Itu nggak bisa kita sambungkan langsung, tetapi ya itu adalah hal yang sangat mempengaruhi gitu ya. Kalau judi online yang diprediksi perputaran uangnya itu ratusan triliun dan itu menjerat orang-orang lapisan usaha mikro dan UMKM yang ya saya nggak bisa katakan mayoritas, tapi yang mungkin saja mereka literasinya terhadap finansial itu kurang, sehingga mereka memilih judi online dan slot ketimbang berinvestasi di pasar modal. Ini situasi yang sulit banget buat BTPS. Ditambah strategi BTPS untuk coba mengatur kembali sistem penyaluran pembiayaan gitu ya. Kenapa? Mereka sudah mention di dalam laporan annual report bahwa ya mereka akan coba perketat lagi seleksi untuk penyaluran pembiayaan ini gitu ya. Tapi dengan kondisi 2024 masih terjadi hal yang sama, artinya 2023 pun apa yang mereka salurkan berpotensi bermasalah juga sebagian ini gitu ya. Jadi ketika akhirnya BTPS ngerem banget ya pendapatannya melambat. Tadinya saya berharap teman-teman, pendapatannya BTPS itu jangan terlalu direm supaya masih bisa ya direm tapi tetap bisa naik lah ya, direm tapi tetap bisa naik sehingga bisa mengcover di bottom line itu tetap laba bersihnya bisa cukup bagus. Tapi kalau pendapatannya direm, pembiayaannya direm ya otomatis kalau write off-nya masih setinggi ini, otomatis laba bersihnya juga jadi tipis gitu ya. Oke, catatan akhir untuk menutup video kali ini teman-teman. Pertama, bagi teman-teman yang tertarik dengan BTPS, ini benar-benar tergantung dengan mental kita dan tipikal kita sebagai investor itu seperti apa. Apakah kita itu terbiasa atau nggak ada masalah ketika kita beli dalam kondisi yang genting gitu ya. Kondisi genting itu kita harus turunkan lagi. Gentingnya itu karena apa? BBRI diobral saat pandemi itu kesempatan, bukan genting. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena kita tahu meskipun saat itu fear-nya gede banget, tapi saya yakin yang namanya penyakit ada obatnya. Jadi kalau teman-teman saat itu ambil kesempatan itu one of the best opportunity untuk invest gitu ya. Kalau setelahnya kalian nggak bisa catch up, mungkin investasi kalian bisa turun lagi. Tapi kalau setelahnya kalian belajar, saya yakin investasi kalian bagus. Nah, yang kedua, apakah kita tipikal investor yang suka momentum? Ini sama sekali tidak ada, lebih pro kemana, lebih minus kemana. Ini benar-benar masalah style saja. Dan saya juga melakukan keduanya gitu ya. Kadang saya ngambil di kondisi genting, saya kadang juga lebih banyak lah. Tapi saya di momentum. Momentum itu artinya apa? Momentum itu artinya gini, batubara lagi murah-murahnya, saya nggak invest gitu ya. Saya nggak invest di batubara yang lagi murah-murahnya. Beda dengan Pak LKH gitu ya. Wah, ini harga 100 perak, dia beli gitu ya. Ya, itu style. Tapi saya lebih suka momentum. Batubara harganya lagi mulai merangkak naik nih. Dari di bawah $50, tiba-tiba udah di $70. Harga sahamnya masih ketinggalan, saya masuk. Ada momentumnya mulai terbangun di sana. Dengan harapan apa? Investing timeline saya tidak sepanjang Pak LKH. Cuannya juga nggak sebeger Pak LKH atau investor lain yang bisa menahan sepanjang itu. Tapi buat saya cukup gitu ya. Dapat bagger, multi bagger 200% juga cukup gitu. Artinya saya punya timeline yang prefernya seperti itu dan nggak ada masalah antar masing-masing investor. Jadi kalau dibilang sekarang sedang murah, challenge-nya tadi. Dengan challenge yang seperti tadi, faktornya lebih ke fundamental berkaitan dengan pihak eksternal, maka timeline perbaikannya bisa dikatakan tidak bisa kita proyeksi 1 kuartal ke depan, 2 kuartal ke depan. Kita berharap momentum-momentum seperti misalkan pemilu, itu bisa mendongkrak perputaran ekonomi, usahanya lancar lagi, gitu. Ada insentif dari pemerintah kalau presidennya baru, mungkin hal itu bisa menambah gairah perilaku UMKM dan industri mikro, sehingga perputaran duitnya jalan lagi dan mereka bisa bayar lagi cicilannya kepada BTPS. Jadi, kalau teman-teman pun tertarik dengan BTPS, siapkan mentalnya, siapkan strategi investasinya, beli bertahap. Dijaga, buat saya sih maintain PBB 1 kali BTPS itu sudah cukup nyaman lah harusnya gitu ya. Tidak ada yang tahu apakah lebih murah lagi atau sudah mantul gitu ya. Tapi dalam kondisi yang tekanan lebih sedang banyak isu negatif, kemudian performa juga sedang begini, saham murah pun yang sudah murah pun masih bisa dibawa lebih murah lagi. Itu yang perlu teman-teman pahami kenapa perlu nyiapin strategi pembeliannya bertahap sehingga kita bisa maintain harga average-nya. Ngomong-ngomong soal targetnya untuk menutup video kali ini, saham yang sedang terpuruk seperti ini gitu ya. Once dia balik, saya rasa sih market benar-benar sangat excited dan biasanya tuh langsung rally naik 10%, dan nggak tahu berasal tiba-tiba 2000 lagi. Saya sih
proyeksinya seperti itu teman-teman. Kenapa saya ngelas harga 2000 itu masih fair buat BTPS? Karena BTPS secara fundamental dari sisi keuangannya, aset, ekuitas dan lain-lain itu solid. Sampai saat ini masih bisa bertahan dari gempuran buruknya non-performing financing yang sedang mereka hadapi. Segitu dulu teman-teman video saya kali ini. Diskusi yuk di kolom komentar kalau kalian masih punya pertanyaan atau punya informasi bagaimana kondisi penyalur-penyalur BTPS di lingkungan kalian, apakah ada gangguan dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi insight buat teman-teman yang lain. Sampai ketemu guys di next video, jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini bahas saham apa aja, tulis di kolom komentar. Saya punya satu sektor yang cukup menarik untuk kita bahas lagi di next video. Sampai ketemu guys, God bless you, bye-bye.